Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan di sini ada Nadine Stefani Ziboro, Syesha Safira, Andika, Rika Yuningsih, Daryl dan Muhammad Alif Naufal. Pengertian bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau yang dikenal juga dengan istilah badminton merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat terkenal di Indonesia dan dunia, di mana bulu tangkis ini merupakan cabang olahraga yang masuk ke dalam kategori permainan dan dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan dalam lapangan khusus. Lapangan bulu tangkis sendiri dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net yang tergantung di tiang net yang diletakkan di pinggir lapangan tengah. Bentuk kelompok bulu tangkis. B. Bentuk kelompok bulu tangkis. 1. Tunggal putra, yang berarti satu tim terdiri dari satu pemain saja dan merupakan pemain pria atau putra. 2. Tunggal putri. Permainan dilakukan oleh satu pemain perempuan. 3. Ganda putra. Satu tim terdiri dari 2 orang dan semuanya adalah pemain pria. 4. Ganda putri, terdiri dari 2 pemain dan merupakan pemain perempuan. 5. Ganda campuran. Pada kelompok ini, satu tim bulu tangkis terdiri dari 2 orang. Satu dari pemain laki-laki dan satunya lagi berasal dari pemain perempuan. Sejarah permainan bulu tangkis. Ada juga sejarah permainan bulu tangkis. Sejarah permainan bulu tangkis bermula dari India pada 1870-an. Di India, nama bulu tangkis dikenal sebagai battledore. Permainan bulu tangkis ini saat itu diketahui sebagai permainan antar 2 orang yang menepak bola ke depan atau forehand dan ke belakang, yaitu backhand. Dalam permainan ini, pemain menggunakan bat atau penepak dari kayu. Kemudian pada abad ke-19, permainan ini mulai menyebar ke pinggiran kota Inggris. Selanjutnya pada tahun 1907, permainan bulu tangkis menyebar dari Inggris ke Afrika Selatan, Kanada, hingga New York. Pada tahun 1920-an, bulu tangkis menyebar ke Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Negara Malaysia dan Singapura menjadi negara yang paling kali dikenalkan permainan bulu tangkis. Setelah itu, barulah permainan ini masuk ke Indonesia. Sejarah permainan bulu tangkis di Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah permainan bulu tangkis di Indonesia. Sejarah badminton di Indonesia itu berawal dari 2 daerah jajahan Inggris, yaitu Malaysia dan Singapura, yang disusukan di Indonesia bagian barat, yakni di Sumatera sekitar tahun 1930. Selain di Sumatera, ada juga yang menyebut bahwa sejarah badminton di Indonesia langsung dibawa ke Jakarta 3 tahun berselang pada 1933. Perkumpulan bulu tangkis pun mulai dibentuk di Jakarta. Perkumpulan paling populer pada masa itu adalah Bataviase Badminton Bond dan Bataviase Badminton League. Tujuan dan manfaat bulu tangkis. Tujuan dan manfaat permainan bulu tangkis. Sama seperti halnya dengan olahraga yang lain, bulu tangkis juga memiliki tujuan dan manfaat. Di antaranya, 1. Untuk kebugaran fisik, 2. Mengembangkan atletik, lalu yang ketiga kesehatan sosial, yang keempat fleksibilitas dan kekuatan otot, dan yang kelima mengurangi resiko diabetes. Perlengkapan permainan bulu tangkis. F. Perlengkapan permainan bulu tangkis. Di dalam permainan bulu tangkis, setidaknya ada 2 perlengkapan yang harus ada, di antaranya 1. Raket, memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang dari kepala raket atau area senar yakni 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket tersebut bisa saja terbuat dari kayu ataupun aluminium dengan berat yang tidak boleh lebih dari 150 gram. 2. Kok, terbuat dari 16 helai bulu yang dirangkai pada gabus berdiameter 25 hingga 28 mm. Berat standar kok tersebut yakni sekitar 4,74 hingga 5,5 gram. Sementara untuk tinggi kok yaitu 64 sampai 74 mm. Teknik dasar permainan bulu tangkis. Teknis bulu tangkis. 1. Sikap dasar. Sikap dasar adalah penempatan posisi diri dalam permainan bulu tangkis.
Posisi berdiri yang tepat ketika berada di dalam lapangan, yaitu berada di bagian tengah lapangan dengan posisi kaki agak membuka dan lutut ditekuk. 2. Memegang raket. Ada dua teknik memegang raket yang sering dilakukan, yaitu forehand grip. Forehand grip adalah teknik memegang raket dengan posisi kepala raket menyamping. Lalu ada backhand grip. Backhand grip adalah pegangan grip yang hampir mirip dengan forehand grip, tetapi posisi ibu jari terpisah dengan keempat jari lainnya. 3. Servis. Servis forehand yang biasanya dilakukan dalam olahraga bulu tangkis, yakni dengan mengandalkan jarak pukul yang rendah antara garis net dengan kok. Selain itu ada juga servis backhand yang umumnya dipakai oleh atlet bulu tangkis, terutama pada ganda. Saat melakukan servis ini, kok akan tipis dengan net sehingga akan menyulitkan lawannya. Selanjutnya adalah teknik memukul. Memukul kok menggunakan raket adalah bagian inti dari permainan bulu tangkis. Ada beberapa teknik memukul kok yang cukup variatif. Di antaranya, pertama, pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan pemain dengan cara diarahkan sedekat mungkin ke daerah net lawan. Yang kedua, drive. Pukulan drive adalah teknik dengan pukulan cepat dan mendatar. Yang ketiga, overhead atau pukulan atas kepala. Pukulan overhead adalah teknik yang dilakukan dengan memukul kok ketika posisinya berada di atas kepala, dan biasanya pukulan ini bertujuan untuk meletakkan kok ke bagian belakang lawan. Aturan dalam permainan bulu tangkis. Aturan dalam permainan bulu tangkis. Di dalam permainan bulu tangkis ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Yang pertama yaitu ada jumlah pemain. Jumlah pemain yang ada di dalam permainan bulu tangkis ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra ataupun putri. Lalu yang kedua ada ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang dan bisa putra ataupun putri. Dan yang ketiga adalah ganda campuran, satu tim terdiri dari 2 orang, yaitu 1 putra dan 1 putri. Penentuan awal permainan. Ada juga penentuan awal permainan bulu tangkis. Pertandingan bulu tangkis akan diawali dengan undian, yaitu dengan menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Perhitungan skor bulu tangkis. 3. Perhitungan skor. Penentuan kemenangan di dalam pertandingan bulu tangkis biasanya menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi permainan bulu tangkis ini bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Pada setiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan seimbang di skor 20 dan 20, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Pelanggaran. Berikut ini adalah beberapa hal yang termasuk ke dalam pelanggaran di permainan bulu tangkis, yaitu 1. Kok nyangkut di bagian net. 2. Raket menyentuh net ketika memukul kok. 3. Ketika melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke dalam area lawan. 4. Kok yang sudah dipukul tetapi jatuh di area luar lapangan lawan. 5. Pemain menginjak garis batas lapangan saat melakukan atau menerima servis. 6. Kok jatuh di luar lapangan atau melewati bawah net.